Perhelatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 di Provinsi Lampung akan digelar di 8 kabupaten dan kota se-Lampung. 8 kabupaten atau kota yang siap menggelar Pilkada serentak yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Waikanan. Pilkada serentak tahun 2020 tahap pemungutan suara akan jatuh pada 9 Desember 2020. Pilkada serentak akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Tahapan pokok Pilkada 2020 terbagi atas 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penetapan. Bagaimana dengan kesiapan Pilkada serentak di Kota Bandar Lampung? Penyelenggara pemilu di Kota Bandar Lampung baik KPU maupun Bawaslu telah menyatakan kesiapannya mensukseskan gelaran Pilkada serentak tahun 2020. Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan diantaranya penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan penetapan jumlah dukungan calon perseorangan. Tahapan Pilkada serentak yang juga sudah dilakukan adalah peluncuran Pilkada serentak 2020 serta rapat koordinasi pembentukan badan penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk di jajaran KPU sendiri, kegiatan tahapan lainnya yaitu melakukan tes cat, pembentukan badan penyelenggara ad hoc panitia pemilihan kecamatan atau PPK pada Pilkada serentak 2020. KPU juga melakukan persiapan terkait pemutakhiran data pemilihan pada Pilkada serentak 2020 dan melaksanakan sosialisasi tahapan Pilkada. Untuk di Bandar Lampung, KPU telah melantik 378 anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS dari 126 kelurahan dan telah mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dari 20 kecamatan. Berikut penjelasan Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedi Triadi, mengenai kesiapan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menyongsong Pilkada serentak. Ya, saat ini KPU Kota Bandar Lampung dalam proses tahapan Pilkada 2020 memang setelah dilanjutkan pasca pandemi 15 Juni itu tahapan pertama yang ditunda kemarin adalah pembentukan PPS, yang kedua verifikasi faktual calon perseorangan sama pencarian pemilih. Ini sekarang tahapannya sudah berjalan. Yang pertama pembentukan PPS itu di tanggal 15 Juni. Selanjutnya memang verifikasi faktual calon perseorangan yang kemarin sampai tanggal 21 sudah ada keputusan di tingkat KPU. Namun memang masih ada proses sengketa. Namun yang kita fokus hari ini persiapan pendaftaran pasangan calon mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 6 pendaftaran pasangan calon itu dari partai politik. Nah, nanti kita melihat berapa pasang calon di Kota Bandar Lampung yang mendaftar. Karena proses pendaftaran itu dari tanggal 4 sampai tanggal 6. Selanjutnya nanti ada proses pemeriksaan kesehatan, dan yang agak berbeda di pandemi ini, kalau kemarin hanya pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, ini ada pemeriksaan swab test bagi COVID bagi seluruh calon kepala daerah, dan selanjutnya nanti ada verifikasi administrasi berkas, karena dalam pencalonan ini ada dua item ya yang jadi persyaratannya, itu syarat pencalonan dari partai politik yaitu memilih didukung oleh partai gabungan atau partai koalisi 20% memiliki kursi di DPRD kota. Kalau melihat itu minimal mendapat 10 kursi untuk bisa mendaftar di KPU Kota Bandar Lampung. Yang kedua, kalau memang syaratnya ada 25% suara partai dari pemilu terakhir bagi partai yang memiliki kursi juga. Jadi memang
untuk pendaftaran pasangan calon tanggal 4 sampai tanggal 6. Selanjutnya nanti di tanggal 23 September itu udah penetapan pasangan calon yang lolos melalui partai politik maupun nanti kalau memang ada putusan dan sengketa Bawaslu itu menetapkan bahwa calon itu harus mengikuti tahapan pendaftaran. Tapi itu kita menunggu prosesnya selanjutnya. Saat ini susah cari kerja, sementara kebutuhan ekonomi makin menghimpit. Tenang, selalu ada jalan. Wibi selalu ada jalan. Wibi adalah layanan transportasi online karya putra daerah Lampung. Ayo daftar menjadi mitra Wibi sekarang. Pendaftaran gratis dan simpel. Menjadi driver motor, mobil, atau mitra food. Pendaftaran periode pertama sudah dibuka mulai tanggal 5 Juni sampai 25 Juni 2020. Tarif lebih murah, driver lebih untung. Tarif dasar Rp6.000, potongan Rp500 dan selebihnya potongan flat Rp1.000. Dan jika mengantar anak sekolah, potongan hanya Rp500 dan potongan Rp2.000 untuk driver mobil. Ayo langsung download Wibi di App Store dan Google Play Store. Bro, emang aman minum extra jus setiap hari? Aman dong. Ini kan udah dapet izin dari BPOM. Emang nggak bikin sakit? Lalu jangan langsung sendiri dong. Lo baca dong kandungannya. Ginseng Korea, Royal Jelly, dan kaya akan vitamin. Tapi kan Masih belum puas juga. Udah mendingan lo nonton IGTV Extra Jos. Nah buat kalian, jangan lupa pantengin terus IGTV-nya Extra Jos. Selanjutnya setelah penetapan pasangan calon yaitu tanggal 26 September sampai 5 Desember itu adalah masa kampanye. Masa kampanye ini yang mungkin akan eskalasi politiknya akan cukup dinamis ya. Karena memang seperti kita ketahui sebelum pencalonan saja mungkin di pemberitaan media maupun viral di YouTube terkait dengan gesekan para pendukung. Sementara nanti saat masa kampanye di tanggal 26 mulai kita ada kewajiban KPU untuk memfasilitasi yang pertama adalah alat kampanye, yang kedua adalah bahan kampanye, yang ketiga adalah debat kandidat maupun nanti ada pemasangan iklan yang difasilitasi oleh KPU selama 14 hari selama kampanye. Karena masa kampanye cukup panjang, yaitu 71 hari. Nah ini KPU nanti akan melakukan rapat koordinasi dengan pasangan calon dan tim kampanye terkait pertama ada pembatasan kampanye. Maka ada kewajiban bagi pasangan calon untuk melaporkan laporan awal dana kampanye di awal setelah penetapan. Selanjutnya ada laporan penerimaan dana kampanye dan yang terakhir setelah selesai pemungutan suara ada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang akan diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, kalau melihat proses tadi ya, yang krusial itu di masa kampanye pertama dua tokoh yang kita lihat yang sudah
sudah mendapat dukungan partai politik, walaupun dalam pendaftaran nanti kalau melihat dari pemberitaan itu bahwa sudah ada koalisi dari masing-masing calon yang sudah melebihi 20% kursi. Untuk tahapan yang sebenarnya kemarin untuk calon perseorangan, walaupun sudah ditetapkan rapat pleno tidak memenuhi syarat dengan jumlah dukungan tidak terpenuhi dukungan minimal, karena dukungan minimal untuk calon perseorangan di Kota Bandar Lampung ini adalah 7,5% dikali DPT terakhir yaitu 638.000, sehingga harus terpenuhinya 47.804. Sementara satu pasangan calon itu pada rapat pleno rekapitulasi perbaikan itu hanya memiliki 32.111. Namun memang secara regulasi bahwa pasangan calon itu bisa melakukan gugatan di Bawaslu. Selanjutnya kalau memang di Bawaslu itu memperkuat putusan KPU, dia bisa melakukan kembali hukum banding ke Petitur di Medan sampai kasasi di Mahkamah. Ya, kalau dalam pelaksanaan pemilu legislatif dengan pemilu kepala daerah itu agak berbeda dinamika maupun persoalannya. Kalau melihat dari tahapan teknis itu memang lebih panjang tahapan pemilu. Ya, setelah itu juga pada pemungutan suaranya itu lebih rumit karena dia menghitung dan merekapitulasi 5 surat suara kemarin pada pemilu 2019. Sementara kalau pilkada ini itu hanya 1 surat suara, jadi tidak sampai lama mungkin. Namun kalau dalam pemilu legislatif itu yang dihadapinya relatif adalah persaingan di internal partai caleg-caleg. Misalnya satu dapil itu dengan kursi 10 itu bersaingnya ada 16 konsisten partai politik, sudah itu ada 10 caleg di internal partai, jadi cukup banyak pesertanya dan mungkin lebih dinamis persoalan-persoalan. Tapi kalau dalam pilkada yang jadi persoalannya itu adalah pertarungan tingkat elit yang akan terpolarisasi dengan dukungan-dukungan tingkat bawahnya. Misalnya salah satu pasangan calon yang dia punya basis massa, sementara satu pasangan calonnya dia punya juga basis birokrasi. Benturan-benturan seperti itu yang sebenarnya terjadinya di tingkat elit sebenarnya, namun karena ada favor yang digunakan terkait dengan pengerahan massa, mobilisasi itu yang bisa menyebabkan konflik horizontal. Namun memang di Kota Bandar Lampung ini persoalan yang lebih krusial sebenarnya selain masalah persaingan karir tadi, kita terkait dengan pemungutan data pemilih. Karena kalau melihat tingkat partisipasi sebelum PMPI saja, kalau berdasarkan data partisipasi pemilih pada pilkada 2010 itu hanya 59%. Sementara pada pilkada 2015 itu 66%. Nah, bagaimana pertanyaannya dengan tingkat partisipasi pada pemilu 2020 di tengah pandemi? Inilah tantangan dari KPU untuk meningkatkan kegiatan literasi, edukasi maupun kegiatan sosialisasi yang memberi pemahaman, pendidikan politik juga dan kesadaran kolektif bagi masyarakat agar terlibat dalam pilkada di Kota Bandar Lampung. Tapi memang ini yang sedang kita coba untuk susun. Dan nanti di KPU Kota itu ada 2 pola terkait dengan sosialisasi. Selain kita melakukan sosialisasi melalui virtual dengan media sosial dan juga kanal YouTube yang sudah kita buat, maka kita juga merekrut tenaga relawan demokrasi yang basisnya itu perkurangan. Relawan demokrasi ini ada 9 segmen yang menjadi target kita. Yang pertama adalah segmentasi pemilih pemula, yang kedua ada segmentasi perempuan, yang ketiga segmentasi tokoh masyarakat, tokoh agama, yang keempat segmentasi marginal, yang kelima disabilitas, yang keenam itu komunitas, sudah itu termasuk juga segmentasi yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti kayak kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan anak muda
maupun kegiatan budaya dan seni. Itu yang akan kita coba untuk rangkul dan kita sentuh untuk meningkatkan kegiatan literasi maupun edukasi dalam pilkada. Kita berharap dalam pilkada ini sebenarnya yang menjadi concern kami bahwa pilkada ini adalah adu gagasan, adu program, adu visi-visi, bukan adu kekuatan terkait dengan pertarungan yang sebenarnya yang dipertontonkan dalam beberapa bulan terakhir ini, tapi kita inginkan bahwa dalam pilkada ini menghasilkan tokoh dan pemimpin yang mempunyai konsep bagaimana memimpin kota Bandar Lampung 5 tahun ke depan, dan itu bisa menjawab persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan kebutuhan fasilitas pelayanan publik yang benar-benar itu menjadi program yang akan direalisasikan saat para pemimpin ini diberi amanah 5 tahun. Ya, untuk pendaftaran memang kita sudah umumkan mulai besok ya, tanggal 28 sampai tanggal 25 untuk syarat pencalonan tadi. Yang kedua terkait dengan waktu dan tempat pendaftaran. Memang dalam pendaftaran itu berkas untuk pencalonan itu sudah dilengkapi dengan form D1 KWK, itu termasuk rekomendasi dari partai politik yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lainnya dan sekretaris jenderal. Karena seperti kita ketahui rekomendasi yang sempat beredar segala macam itu belum sesuai dengan formulir pendaftaran untuk pencalonan. Yang kedua memang ada syarat calon. Syarat calonnya yang cukup panjang, cukup banyak. Mulai dari KTP, sudah itu ijazah, sudah itu ada laporan LHKPN, bebas dari SKCK dan lain-lain. Nah itu yang mungkin nanti kita umumkan, termasuk sudah hari kemarin, hari Rabu, kita sudah sosialisasikan rapat koordinasi dengan partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR. Termasuk kita sampaikan juga regulasinya terkait dengan teknis pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 sampai 6 September. Tidak kalah pentingnya peran serta dan kesiapan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang ikut bertanggung jawab mengawal dan mensukseskan perhelatan Pilkada serentak 2020. Kiprah dan peranan Bawaslu Kota Bandar Lampung memegang peranan yang cukup penting. Bawaslu Kota Bandar Lampung sendiri telah mengaktifkan seluruh pengawas pemilu ad hoc, yaitu pengawas pemilu kecamatan atau Panwaskam dan pengawas pemilu kelurahan atau PPL. Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Chandra Wansah optimis Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung akan berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. Menjaga kebersihan badan adalah cara yang paling dianjurkan untuk menangkal virus corona. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan secara tepat dengan air yang mengalir. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, basahi kedua tangan dengan air. Kedua, tuangkan sabun secukupnya atau balurkan sabun secara menyeluruh pada telapak tangan. Ketiga, gosokkan kedua telapak tangan. Keempat, gosokkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri sehingga jari-jari kedua tangan saling terkait. Gosokkan jari-jari tersebut hingga ke sela-sela ruas jari, lalu lakukan sebaliknya. Kelima, gosokkan kedua telapak tangan dengan jari terkait. Keenam, hadapkan kedua telapak tangan hingga posisi jari saling mengunci, lalu gosokkan dengan bergantian. Ketujuh, gosok jempol kiri dengan tangan kanan secara memutar, lalu lakukan sebaliknya. Kedelapan, jari tangan kiri dikuncupkan, lalu gosokkan secara memutar pada telapak tangan kanan, lalu lakukan sebaliknya. Kesembilan, putar dan gosokkan tangan kiri dengan tangan kanan hingga ke pangkal tangan, lalu lakukan sebaliknya. Kesepuluh,
Bilas kembali dengan air yang mengalir dan keringkan tangan dengan sempurna. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa dilakukan dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. COVID-19 melanda, jangan biarkan hoax merajalela. Akhir-akhir ini perhatian seluruh dunia tercurah kepada coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dahsyatnya, pandemi global ini tak pelak membuat banyak orang resah, panik, dan bahkan tertipu. Penanganan COVID-19 tidak bisa dilakukan secara parsial, namun wajib melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Semua ada kisahnya, jutaan tweet, status Facebook, chat WhatsApp, dan macam-macam. Ada kisah heroik, inspiratif, solidaritas antar bangsa, motivasi, dan juga lebih banyak hoax. Teman, informasi yang benar sangat diperlukan. Bukan hanya sekedar untuk mengupdate status, tapi lebih dari itu, informasi ini bisa menjadi data acuan untuk koordinasi bantuan, penanganan kasus, dan lain sebagainya. Tapi apalah gunanya bila kita tanpa sadar tidak bersikap bijak? Bijak untuk memilih dan memilah mana informasi yang seharusnya kita share. Jangan menjadi gagap terhadap informasi. Kenali dan cari sumber rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Panik dan kemudian share informasi hoax bukanlah solusi. Malah bisa mengancam kita terisolasi di lapas. Untuk itu, mulai sekarang, bijaklah menyebarkan informasi yang benar dan berguna. Jangan biarkan COVID-19 dan hoax merajalela. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Bro, emang aman minum extra jus setiap hari? Aman dong. Ini kan udah dapet izin dari BPOM. Emang nggak bikin sakit? Lalu jangan langsung sendiri dong. Lo baca dong kandungannya. Ginseng Korea, Royal Jelly, dan kaya akan vitamin. Tapi kan Masih belum puas juga. Udah mendingan lo nonton IGTV Extra Jos. Nah buat kalian, jangan lupa pantengin terus IGTV-nya Extra Jos. Waspada virus, cuci tangan yang benar, hindari kerumunan, dan jaga daya tahan tubuh. Minum Bintang 7 Panas Dalam 3 kali sehari dengan vitamin C ASLI, alang-alang, selasi, lidah buaya. Panas dalam lewat, daya tahan tubuh kuat. Bukan Pokja di pengawas pemilu, sehingga kita sudah bisa memetakan apa yang harus kita lakukan ketika tahapan pemilihan sudah berjalan. Dalam waktu dekat ya, pada tanggal 4 sampai tanggal 6 itu pendaftaran untuk bakal pasangan calon ya. Kita juga sudah membagi tim untuk yang standby di kantor KPU. Lantas kita sudah mempersiapkan surat pencegahan kepada KPU Kota Bandar Lampung agar nanti di dalam melaksanakan penerimaan berkas KPU dapat bekerja secara profesional sesuai dengan norma hukum yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam waktu dekat akan melaksanakan sidang atau musyawarah terhadap gugatan bakal calon perseorangan yang merasa tidak puas atas keputusan KPU. Mereka akan mensengketakan ya berita acara sebagai objek sengketa mereka. Ya hari ini hari mereka akan melengkapi ya, karena 2 hari yang lewat, hari Rabu mereka melaporkan untuk sidang sengketa perbaikan karena belum cukup di syarat administrasi, sehingga pada hari ini mereka informasinya ke kami akan memperbaiki berkas yang telah diberikan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung agar nanti bisa kami periksa kembali untuk kita registrasi setelah kita melaksanakan pleno di tingkat Kota Bandar Lampung. Kita sudah memetakan beberapa daerah atau beberapa kecamatan yang berpotensi ketika masa kampanye berpotensi ada terjadi misalkan politik uang atau lain sebagainya ya. Kita telah memetakan daerah-daerah pesisir ya, contohnya di Teluk Betung Timur, daerah Kemiling ya, daerah Panjang. Ini daerah-daerah yang krusial terhadap politik uang ya,
lantas daftar pemilih ya daerah Teluk Betung Barat. Nah ini telah kita petakan, telah kita lakukan pencermatan sehingga kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi dan mencoba untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang akan muncul ketika di tahapan-tahapan yang krusial. Ya, kita optimis saja bahwa semua masyarakat akan melakukan upaya pengawasan partisipatif ya. Kita juga akan menjalankan tugas kita sebagai pengawas pemilu. Pihak kepolisian juga bisa menjaga keamanan masyarakat di tingkat bawah. Kita minta kepada partai politik saja agar bisa juga meredam diri, bisa mengedepankan etika berpolitik, politik yang santun, dan memberikan pendidikan politik apabila turun ke lapangan sehingga nanti yang diadu adalah visi dan misi, bukan adu fisik, bukan adu yang lain sebagainya, tetapi adu visi dan misi sehingga nanti memang seorang pemimpin yang dipilih pada tanggal 9 Desember nanti, pergantian di tanggal 17 Februari memang pemimpin yang dipilih oleh masyarakat secara luas dan memang sesuai dengan prosedur dan substansinya juga dapat dipertanggungjawabkan. Ya, secara umum kita sudah siap di dalam melaksanakan pengawasan. Kita sudah ada kantor Gakumdu yang setiap saat kita gunakan apabila ada persoalan atau pengaduan masyarakat terkait dengan pidana pemilu. Kemarin ya selama 3 hari kita rakor di provinsi ya, ini dalam rangka penguatan kapasitas penyelenggara pemilu terkait dengan Gakumdunya ya, apabila nanti pada tahapan-tahapan ada unsur pidana pemilu kita sudah siap di dalam melaksanakan tugas kita di dalam mengumpulkan barang bukti, alat bukti sehingga nanti bisa sampai ke pengadilan. Sebagai penyelenggara pilkada, KPU dan Bawaslu tentunya sudah mempersiapkan diri secara profesional dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga dengan dukungan pemerintah daerah, stakeholder terkait penyelenggaraan pemilu dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mengawal kelancaran pilkada mendatang. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta aktif setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wali kota dan wakil wali kota yang akan maju dalam pilkada dituntut tanggung jawabnya untuk ikut menjaga stabilitas dan suasana politik yang kondusif. Kita yakini saat ini masyarakat juga sudah semakin dewasa dalam berpolitik. Mereka bisa menentukan dan memilih pemimpin mana yang bisa memajukan daerah dan tidak. Bisa memilih pemimpin yang amanah dan tidak amanah.